Halo, selamat datang di Simple IELTS. Kali ini kita akan membahas mengenai IELTS Writing Test 1, khususnya Map Report. Dalam sesi ini, teman-teman akan mempelajari 3 hal berikut ini, yaitu struktur penulisan laporan map atau map report, kemudian cara membuat rencana sebelum menulis, dan cara menulis map report. Oke, sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Oke, what is a map report in IELTS Writing Task 1? Apa sih yang dimaksud dengan map report dalam IELTS Writing Task 1? Jadi, pada intinya, kita itu harus membuat ringkasan dan membandingkan informasi-informasi yang relevan berdasarkan map atau peta yang diberikan kepada kita selama periode-periode yang ada. Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak gini, di map report ini kita akan dihadapkan oleh beberapa peta, biasanya satu peta atau lebih dari satu, biasanya dua atau tiga peta ya. Ini sebenarnya ada tiga peta dalam kasus ini, dan jangka waktunya itu dari tahun 1960, 1980, dan 2000. Atau ada juga map yang cuma membandingkan dua peta aja, dua peta di dua periode yang dua peta yang sama, cuman waktunya berbeda seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu pertama, ada hal yang namanya question statement atau introduction, yaitu ini. Ini adalah kalimat pengantar yang merupakan yang membantu kita untuk memahami apa sih map ini tentang membahas apa gitu ya. Contohnya begini. The diagrams below show the changes that have taken place at Queen Mary Hospital since its construction in 1960. Diagram-diagram di bawah ini menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar Queen Mary Hospital sejak rumah sakit itu didirikan tahun 1960. Selain itu, ada 3 instruksi yang harus kita ikuti, yaitu pertama, kita cuma punya waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas ini. Itu ya. Kemudian tugas kita adalah meringkas informasi-informasi yang ada dengan cara menyeleksi dan melaporkan fitur-fitur yang relevan, fitur-fitur utamanya, kemudian kita bandingkan informasi atau fitur-fitur tersebut seperti itu. Makanya nih tadi saya bilang di awal, pada intinya kita harus membuat ringkasan dan membandingkan informasi secara relevan gitu ya. Nah, instruksi yang terakhir adalah jumlah minimal kata yang harus ditulis adalah 150. Kurang dari itu, nilai kita akan berkurang juga. Oke, itu penjelasan singkat mengenai apa yang dimaksud dengan map report dalam IELTS Writing Task 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur penulisan map report. Jadi, dalam membuat map report atau laporan peta, itu biasanya terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah introduction, itu ditulis di paragraf pertama, di mana kita di sini tugasnya adalah introduce the chart by paraphrasing the written information. Di sini kita memperkenalkan apa sih informasi yang akan kita sajikan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara memparafrase atau menulis ulang kata-kata ini introduction dengan kata-kata kita sendiri gitu. Kemudian di paragraf kedua kita membahas tentang overview atau summary. Nah, di sini kita bikin summary-nya nih, di mana kita harus describe the general changes through the whole period, menjelaskan perubahan-perubahan secara umum selama periode yang ada gitu ya. Kemudian di bagian 3, di sini kita di bagian 3 itu terdiri dari 2 bagian ya. Part 1 and part 2 di mana kita di masing-masing paragraf yaitu paragraf 3 dan 4 menjelaskan secara detail mengenai map ini tentang apa, perubahannya apa aja, terus kita bandingkan gitu ya. Nah, misalnya kalau kasusnya kayak gini nih, ada 3 gambar, berarti kita bagi 2 aja di paragraf 3 bisa kita bahas tentang perbandingan antara tahun 1960 kemudian 1980, di paragraf 4 kita bahas tentang perubahan-perubahan yang ada di tahun 2000 gitu. Karena di sini kan ada 3 ya gambarnya, kalau 2 mungkin cukup satu paragraf aja, dalam arti paragraf 3 aja udah cukup, bisa kayak gitu. Atau ini cuma sebenarnya patokan aja ya, cuman intinya kita itu harus membuat laporannya terdiri dari 3 bagian ini, introduction, overview, dan detailed explanation. Mau nulisnya di bagian detailed explanation ada part 1 aja atau part 1 part 2 terserah teman-teman. Yang penting kita bisa menginformasikannya secara jelas gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya membahas tentang gimana caranya membuat rencana sebelum mulai menulis, supaya kita itu nulisnya lancar, karena waktu selama 20 menit itu nggak akan kerasa lama, kerasanya sekitar 10 menit doang mungkin. Jadi, supaya kita nggak ragu-ragu dalam menulis atau
pusing di tengah menulis, kita harus punya patokan dulu. Caranya gimana? Kita bikin rencana. Kita alokasin sekitar 1 atau 2 menit ya untuk bikin coret-coretan tentang rencana apa yang kita mau tulis gitu. Oke, pertama di bagian introduction. Di sini kita, seperti saya bilang tadi, kita itu tugasnya memparafrase atau menulis ulang introduction nih, question statement atau question statement ini dengan kata-kata kita sendiri. Caranya gimana? Kita bisa memparafrase dengan cara mengubah kata-kata yang ada dengan persamaan-persamaan katanya dan atau dengan mengubah struktur kalimatnya. Maksudnya gimana sih? Contohnya kayak gini. Ini adalah contoh penulisan introduction berdasarkan ini ya. Jadi gini. The pictures illustrate how the area around Queen Mary Hospital have changed since it was established in 1960. Nah, ini kan kalau di soal tuh tulisannya gini ya, the diagrams below show. Nah, ini artinya sama dengan the pictures illustrate. Diagrams itu artinya sama dengan pictures ya. Kalau show itu artinya sama dengan illustrate. Atau bisa juga, itu artinya menunjukkan, atau bisa juga sinonim yang lain adalah demonstrate, explain juga bisa, seperti itu. Kemudian, di sini ada since its construction in 1960, sama juga dengan since it was established in 1960 gitu ya. Construction artinya sama dengan established. Nah, kemudian di sini the changes that have taken place at Queen Mary Hospital the changes that have taken place at Queen Mary Hospital itu artinya sama dengan how the area around Queen Mary Hospital have changed. Jadi bagaimana area-area di sekitar Queen Mary Hospital itu telah berubah gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh. Yang ini adalah contoh dari changing the sentence structure. Kenapa? Soalnya kalau di soal itu kan dia bilang the changes that have taken place. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar Queen Mary Hospital. Nah, ini kita juga bisa bilang how the area around Queen Mary Hospital have changed gitu ya. Jadi agak dibalik aja gitu. Queen Mary-nya tadinya di belakang, kemudian kalau di sini Queen Mary-nya jadi di tengah gitu kalau di contoh ini. Oke, itu adalah contoh mengenai introduction, gimana cara kita memparafrase introduction. Kemudian mengenai summary. Tadi ya intinya kalau summary itu kita jelaskan perubahan-perubahan yang ada secara umum di sepanjang waktu. Dari tahun 60 sampai tahun 2000. Nah, berarti apa nih? Apa aja sih yang berubah gitu loh? Kalau kita lihat ya, di sini kan what changed through the whole period yaitu tahun 60 shopping center, farmland, sama car park. Kemudian di tahun 80 dan 2000 itu mereka semuanya berubah. Jadi intinya hal-hal yang berubah adalah 3 ini, shopping center, farmland, and car park. Lalu apa yang nggak berubah? Hospital gitu ya. Nah, contoh penulisannya kayak gini. Overall, from 1960 to 2000, there are several changes to the buildings, sizes, and locations. The only building that did not experience any alteration was the hospital itself. Jadi karena di sini kita ngomongin summary ya, makanya di sini kita awal bisa bilang overall. Jadi secara umum gitu ya, selama periode yang ada through the whole period yaitu tahun 1960 sampai 2000 terdapat beberapa perubahan pada bangunan-bangunan, ukuran bangunannya, dan lokasi-lokasinya. Nah, satu-satunya bangunan yang nggak mengalami perubahan apapun, alteration itu artinya change, sama aja itu sinonimnya, adalah si hospital itu sendiri gitu. Oke, nah kemudian kita bahas tentang detailed explanation-nya nih, atau comparison di paragraf ketiga. Nah, di part ini tadi seperti saya bilang juga di awal, bahwa karena di sini gambarnya ada 3, berarti kita langsung bisa bandingin antara tahun 1960 dan 1980 gitu ya. Di paragraf 3. Nanti di paragraf 4 kita tulis perubahan-perubahan yang terjadi di tahun 2000 gitu dibandingin dengan periode-periode sebelumnya. Oke. Jadi apa yang berubah nih dari tahun 60 dan 8 di antara tahun 60 dan 80? Pertama yang jelas shopping center. Shopping center ini kan tahun 60 ya dia shopping center. Kemudian tahun 80 dia berubah jadi cancer center dan pharmacy gitu ya. Pusat treatment untuk cancer dan farmasi. Kemudian farmland juga berubah. Dia awalnya cuma farmland dan menjadi tahun 80 jadi nursing school gitu. Nah, contoh penulisannya kayak gimana sih? Jadi kita bisa bilang gini ya. In 1960, there were a car park,
Two establishments situated near the hospital that included shopping center and farmland. Tahun 60 terdapat sebuah tempat parkir dan dua bangunan yang berlokasi. Situated itu artinya sama dengan located atau berlokasi di dekat rumah sakit, yaitu adalah shopping center, pusat perbelanjaan, dan farmland. Ya kita bisa bilang peternakan lah. Kemudian 20 years later, tahun 80 maksudnya. Nah ini adalah contoh dari penggunaan sinonim ya. Karena daripada ngomong tahun 1980, kita ganti aja dengan kata-kata yang lain gitu, yang artinya sama, jadi 22 tahun, yaitu 20 tahun kemudian sejak atau dari tahun 60 gitu ya. Nah itu poin plus yang menunjukkan bahwa kita vocabulary-nya itu bagus. 20 years later, the shopping center transformed into cancer center and pharmacy, which was located next to the hospital. 20 tahun kemudian, shopping center itu bertransformasi atau berubah, nih kata lain dari change atau alteration, menjadi pusat kanker dan farmasi atau apotek yang berlokasi di sebelah rumah sakit gitu ya. Kemudian farmland was also abolished and the land of which was allocated for setting up a nursing school. Si peternakan itu juga dimusnahkan gitu ya. Abolish itu artinya dimusnahkan, dan tanahnya itu digunakan atau dialokasikan untuk membangun sekolah keperawatan atau nursing school. Nah, kemudian kita di paragraf keempat bisa bahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi di tahun 2000. Nah, apa aja? Tadinya kan kalau di tahun 80 itu concert center segini aja, nggak begitu gede. Nah, tahun 2000 tuh jadi gede banget, bentuknya letter L bahkan. Kemudian nursing school dan car park itu berkurang ukurannya. Tadinya nursing school itu letaknya di kiri dan luas gitu bangunannya. Sekarang di tahun 2000 dia jadi agak ke kanan dan berkurang secara ukuran gitu ya, jadi setengahnya bahkan atau sepertiganya lebih kecil. Car park juga gitu. Dia jadi lokasinya agak berkurang, bukan agak ya, memang berkurang setengah gitu karena dipakai buat nursing school. Jadi kita bisa bilang kayak gini contohnya. 2 decades later atau in 2000 atau 2 dekade setelah tahun 80 atau sama dengan artinya 20 years later since 1980. While pharmacy and hospital stood uninterruptedly, walaupun pharmacy dan hospital berdiri tetap ada gitu ya, tidak terganggu, there was a massive expansion of the cancer center that tripled in size, constituting an L-shaped structure. Terdapat ekspansi atau perubahan yang besar pada cancer center, yaitu sampai 3 kali lipat, yang membentuk struktur atau bangunan huruf L gitu ya, membentuk huruf L, L-shaped structure. Kemudian kalimat berikutnya, the nursing school and car park reduced in size as an implication of that enlargement. Nursing school dan car park itu berkurang dari segi ukuran sebagai akibat atau implikasi dari pembesaran tersebut, di mana where the former shifted to the right and took up about half of the letters area, di mana si nursing school itu pindah ke kanan dan mengambil setengah dari areanya si car park. Nah, ini former and later adalah kata ganti ya, yang fungsinya itu gini. Kalau kita sebelumnya itu sudah menjelaskan dua hal yang berbeda gitu, contohnya dalam hal ini adalah nursing school dan car park, kemudian kita mau menjelaskan lagi tentang mereka, kita bisa bilang former and later. Former itu untuk subjek yang posisinya kita sebut duluan, kalau later itu fungsinya untuk menjelaskan subjek yang kita sebut kedua gitu ya, atau kemudian. Jadi former itu untuk nursing school, later itu car park. Makanya saya bilang former ini nursing school pindah ke kanan dan mengambil setengah dari areanya si car park. Half took up about half of the letters area, kayak gitu. Oke, nah ini adalah contoh dari full map report yang tadi kita udah bahas nih. Ada introduction, ada summary, ini ada detailed explanation and comparison di paragraf 3 dan paragraf 4 ya. Dan word count-nya adalah 153, yang mana sudah melebihi batas minimal, yaitu 150. Oke, sekian penjelasan saya mengenai IELTS Writing Test 1, khususnya map report. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya.